Shalom, senang sekali saya pagi ini bisa menjumpai Bapak Ibu sekalian. Kiranya damai sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kita. Hari ini kita akan membahas Kisah Para Rasul fase yang kelima ayat 12-16. Dan judulnya adalah Kunci Kemajuan Gereja Tuhan. Dikatakan demikian Kisah Rasul 5 ayat 12-16. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam supaya apabila Petrus lewat setidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat dan mereka semua disembuhkan. Saudara, gereja mula-mula berdiri pada hari Pentakosta tapi kemudian mulai mengalami pertumbuhan dari 3.000, 5.000, puluhan ribu dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Apa yang menjadi kunci daripada pertumbuhan gereja? Tentu banyak faktor. Tetapi dalam ayat ini kita melihat ada 3 faktor utama. Pertama, saya melihat gereja tumbuh karena banyak tanda dan mujizat yang terjadi. Saudara, kalau orang melihat mujizat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang yang berdosa diampuni dosanya, dipulihkan menjadi manusia baru dalam Kristus. Maka tentu mereka tahu ada pekerjaan Allah, sesuatu yang ilahi yang menyebabkan hal itu terjadi. Karena nggak mungkin mujizat itu terjadi karena tangan manusia. Memang mujizat tidak serta-merta mentobatkan orang tersebut. Misalnya bangsa Israel adalah bangsa yang paling banyak mengalami mujizat. Laut terbelah menjadi 2, tiap hari mereka selama 40 tahun dapat mana roti dari sorga. Tapi tetap aja nggak percaya sama Tuhan. Lalu mayoritas dibinasakan di padang gurun. Tetapi bagaimanapun juga mujizat bila diterima dengan hati yang lurus. Ini bisa menarik banyak orang datang untuk mendengarkan Injil dan akhirnya percaya kepada Yesus. Makanya di setiap gereja lokal kita masing-masing. Saya tahu saudara berasal dari berbagai kota yang berbeda, berbagai pulau yang berbeda. Bahkan ada yang mengikuti doa pagi ini bukan hanya dari Indonesia tapi dari luar negeri. Dimanapun saudara beribadah dan melayani, mari kita selalu mengandalkan Roh Kudus. Kita berdoa dengan iman, kita rajin mendoakan orang-orang sakit, menumpangkan tangan sesuai dengan firman-Nya. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya akan menumpangkan tangan kepada orang sakit dan orang sakit akan disembuhkan. Dan saya percaya kalau mujizat demi mujizat, doa-doa terkabul di dalam gereja Tuhan, maka lebih banyak lagi orang yang datang kepada Tuhan. Saya juga berdoa, kalau saudara hari ini sungguh-sungguh punya pergumulan, punya sakit penyakit, punya masalah, asal hatimu benar di hadapan Tuhan, engkau percaya dalam nama Yesus, mujizat kesembuhan, mujizat pemulihan terjadi dalam hidup saudara. Nah, menarik di ayat 15 dikatakan bayangan Petrus kena kepada orang, lalu orang sakit sembuh. Orang kerasukan roh jahatnya minggat, saudara. Wah, dahsyat banget ini. Gak usah didoain, ya, gak usah tumbang tangan. Bayangannya kena, wah, orang sembuh. Nah, saya percaya ini bicara tentang radiasi kuasa Allah yang memancar dari seorang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, dalam Kisah Rasul 19 ayat 11 dan 12 juga ada seorang hamba Tuhan lain yang punya mengalami mujizat fenomenal ini. Dikatakan demikian Kisah 19 ayat 11-12. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Cubanya Paulus, sapu tangannya Paulus kena saudara kepada orang sakit, sembuh. Bukan karena hebatnya sapu tangan Paulus, apalagi mungkin dia habis bersin, haci begitu, lalu ditempelin sama mukanya orang. Mungkin orangnya malah ketularan tuh saudara, kena flu atau kena COVID bahkan. Tapi ternyata tidak. Sembuh itu segala macam penyakit. Roh-roh jahat keluar. Karena apa? Radiasi kuasa Allah yang memancar. Seperti juga
Elisa yang sudah mati, satu kali ada orang mau dikubur, lalu kena mayat itu kepada tulang Elisa. Bangkit lagi itu mayat, saudara. Radiasi kuasa Allah. Ketika orang itu kena kepada tulang-tulang Elisa, orang itu mengalami mujizat. Saya juga membaca seorang hamba Tuhan bernama John G. Lake yang pelayanan ke Afrika pada waktu wabah sampar yang sangat menular terjadi di sana. Dia doakan orang-orang, pada banyak orang gak berani berdoa karena ini menular, lebih hebat dari COVID. Dan satu kali waktu diteliti oleh seorang dokter, setiap kali dia doakan orang, tumpangkan tangan, pegang tangan orang yang sakit, dilihat, diteliti kuman-kuman penyakit yang ada itu, saudara, di bawah pembesaran mikroskop. Ketika didoakan, ditumpangin tangan, dipegang oleh John G. Lake, kumannya mati semuanya. Wah, ini mujizat yang dahsyat. Bahkan dikatakan John G. Lake suka berdoa setiap hari duduk di sebuah batu. Dan kemudian setelah John G. Lake meninggal, batu itu masih banyak dikunjungi orang, lalu doa di sana, orang sakit pegang batu itu, dan ketika dia beriman, orang sembuh. Nah, yang bahayanya kemudian batunya mau disembah menjadi benda magis, tentu saja kita nggak mau terima hal itu. Tapi lihat, kuasa Allah itu bisa bekerja luar biasa memakai seorang hamba Tuhan yang relasinya dekat dengan Tuhan, sehingga radiasi kuasa Allah itu memancar. Jadi gereja bisa maju karena banyak tanda dan mujizat. Yang kedua, gereja tumbuh karena kesatuan hati. Alkitab tadi berbicara bahwa mereka itu bersatu. Mereka suka berkumpul, bersekutu satu dengan yang lainnya. Sehingga setiap orang merasa feel at home, merasa kerasan. Karena mereka tidak dihakimi di sana, tapi mereka punya teman-teman yang bisa saling mensupport satu dengan yang lain. Saya percaya Tuhan mengajar kita untuk hidup di dalam kasih. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku jikalau kamu saling mengasihi. Alkitab bilang, karena mereka bersatu hati, mereka dihormati oleh orang banyak. Orang-orang yang percaya jumlahnya makin bertambah. Saudara, karena itu ayo di dalam gereja Tuhan jangan suka ribut, jangan suka berantem. Setan paling seneng lihat gereja, lihat rumah tangga yang suka berantem. Nggak ada berkat, saudara. Tapi kalau kita hidup rukun, kesanalah Tuhan akan memberitakan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Kalau ada masalah, jangan jadikan hidupmu sebagai troublemaker, pembuat masalah, tapi problem solver. Engkau memecahkan masalah, merukunkan orang. Yang ketiga, saya lihat gereja mula-mula tumbuh karena adanya disiplin Tuhan. Seperti kepada Ananias dan Safira yang berdusta langsung mati, ada disiplin Tuhan. Lalu dikatakan oleh ayat tadi, orang-orang lain tidak berani bergabung, takut menjadi bagian dari gereja Tuhan. Loh, kan ini bisa merugikan. Berarti jumlah orang yang mau bergabung makin sedikit. Ternyata tidak, saudara. Justru ini adalah alat penyortiran Tuhan. Orang yang tidak sungguh percaya takut bergabung. Karena gereja dimurnikan oleh Tuhan. Tapi orang yang sungguh-sungguh percaya malah mau bergabung. Karena mereka melihat benar Tuhan ada di tempat ini. Loh, kalau gereja mula-mula yang bergabung, yang Kristen nominal, Kristen KTP doang. Wah, ngaku diri Kristen tapi bikin malu. Saudara masih percaya dukun, masih suka tipu sana, tipu sini, dosa ini, dosa itu. Kan gereja Tuhan tidak akan mengalami pertumbuhan yang pesat. Bukan hanya secara jumlah tapi secara mutu. Dan melalui disiplin ilahi ini, orang-orang mulai berpikir ada Tuhan yang benar-benar nyata dalam gereja. Dan kalau aku mau menjadi anak Tuhan, aku harus meninggalkan segala dosa yang ada. Saudara-saudara, sejarah gereja mencatat pada awal-awal gereja mula-mula berdiri, itu Kaisar Romawi membantai orang-orang Kristen. Oh, menganiaya, membakar Alkitab-Alkitab. Tapi orang-orang cinta Tuhan, percaya keselamatan hanya dalam Yesus. Tapi setelah Konstantin pada abad keempat jadi orang Kristen, lalu di kemudian hari Kristen dijadikan agama negara, maka orang-orang akhirnya jadi Kristen tanpa pertobatan, saudara-saudara. Jumlahnya jadi banyak, tapi mutunya rendah. Nah, makanya kita ini harus sungguh-sungguh jangan jadi Kristen nominal.
tapi jadi orang Kristen yang murni di hadapan Tuhan. Kalau gereja Tuhan mengalami banyak tanda-tanda mujizat, kalau dalam gereja Tuhan ada kesatuan hati, saling mengasihi, dan kalau gereja Tuhan hidup dalam kesucian, kemurnian, karena takut kepada disiplin Allah, hormat sama Tuhan, saya percaya gereja Tuhan akan mengalami kemajuan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga rindu dipakai Tuhan membuat tanda-tanda mujizat? Maukah kita juga bersatu dengan saudara-saudara seiman? Dan mari kita hidup kudus supaya disiplin Tuhan tidak jatuh kepada kita, tetapi kita menjadi orang yang dipakai untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kalau itu kerinduan saudara, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan mau gerejanya bertumbuh, dan kami adalah jemaat-Mu Tuhan, yang harus mengupayakan supaya gereja Tuhan di atas muka bumi ini makin bertumbuh dan bertambah. Karena itu kami mau meminta mujizat dan tanda-tanda ajaib mengalir dalam hidup dan pelayanan kami. Kami juga mau hidup bukan dalam keributan, percekcokan, tetapi bersatu, bersahati dengan yang lain. Dan biarlah kami hidup murni ya Tuhan, sebab disiplin Tuhan akan menimpa orang yang hatinya tidak tulus. Tapi kalau kami hidup benar di hadapan Tuhan, kami dipakai menjadi alat untuk memajukan gereja Tuhan. Biar kami tidak hanya berpikir kepentingan diri kami sendiri, tapi kami mau dipakai meluaskan kerajaan Allah di atas muka bumi. Berkati juga setiap umat-Mu yang sudah hadir di dalam doa pagi ini, dengan berkat rohani dan berkat jasmani. Sekarang saudara terimalah kasih dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.